Hanya bisa melalui Wabarakatuh. ini ya, bisa melalui chat atau nanti bisa secara langsung. Terima kasih. Silakan Pak Makmuri, waktunya saya berikan ke Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lukita Ambarwati atas waktu yang diberikan, kurang lebih 1 jam. Nanti mungkin ya kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih. Nanti setelah itu bisa kita diskusi. Jadi kenapa tadi topik ini saya angkat? Karena memang kita perlu terus-menerus belajar ya. Terus-menerus belajar bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu bisa efektif ya. Artinya efektif itu adalah mencapai tujuan. Kalau tujuan kita meningkatkan kemampuan problem solving siswa-siswa madrasah kita, ya kita harus tercapai. Ya, saya mendengar dari beberapa mahasiswa dan guru ya bahwa pembelajaran daring yang dilakukan itu terjadi pengurangan jam. Ya, artinya yang tatap mukanya yang tadinya katakanlah 4 SKS itu 2 kali seminggu, ada yang menjalankannya hanya 1 kali seminggu. Tapi ada juga yang tetap melaksanakan 4 jam seminggu. Ya. Namun demikian, nanti saya mengharap masukan-masukan dari Bapak Ibu kalau di Madrasah Aliyah itu seperti apa? Apakah memang yang harusnya 4 jam pelajaran 2 kali 2 jam pelajaran seminggu menjadi hanya 1 kali 2 jam pelajaran seminggu. Nah, tentu saja dari situ tidak semua materi bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini kan kalau matematik itu sifatnya kan sekuensial. Ya. Artinya apa? Artinya materi berikutnya itu bergantung pada materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya dia tidak difahami, bagaimana menjelaskan materi yang berikutnya? Sehingga kami di perguruan tinggi tentu sangat membutuhkan ya seluruh konten materi di sekolah menengah itu selesai. Karena kami anggap semua sudah, kami tidak bisa mengulang. Ya. Sehingga tuntutan itulah yang menggerakkan saya. Bagaimana sih kita tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, tetapi efektif ya. Semua materinya bisa kita selesaikan. Karena itu kalau tidak, maka kita akan kehilangan generasi ya. Kalau pandemi ini berlanjut terus, kita akan kehilangan mungkin 1 generasi atau 2 generasi ya tentang pengetahuan dasar matematiknya. Karena matematik itu menjiwai ya seluruh materi pelajaran yang lain. Berpikir matematis itu sangat dibutuhkan. Ya, sehingga saya sangat konsen bagaimana pembelajaran matematika itu tidak dikurangi materinya. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini kekurangan waktu, berarti tujuan tidak tercapai. Itulah makanya saya bilang kurang efektif. Ya. Untuk itu saya mohon izin menyampaikan presentasi. Saya share screen. Nah ya, share screen-nya. Ini dia. Apakah sudah melihat layar saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, jelas. Oke, terima kasih ya informasinya. Jadi judul dari presentasi saya ini meningkatkan efektivitas pembelajaran flip classroom. Tentu dalam pembelajaran jarak jauh. Ya.
Ini saya udah lama nggak pakai Zoom ya. Jadi meningkatkan efektivitas pembelajaran virtual classroom merupakan program pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan bersama Bapak Tri Murdianto dan Ibu Lupita Ambarwati. Ini ternyata nggak jalannya. Ya. Pertama saya kaji dulu berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, beberapa permasalahan pembelajaran jarak jauh di SMA atau madrasah aliyah itu sebagai berikut. Ya. Yang pertama, tatap muka melalui layar komputer tidak maksimal. Banyak terutama siswa ya, mungkin guru juga yang mengatakan demikian. Ya. Saya nggak suka belajar online, saya lebih suka belajar langsung tatap muka di kelas. Itu saya mendengar banyak sekali komentar seperti itu. Yang kedua, waktu belajar di kelas, PJJ berkurang yang tadi saya sampaikan. Yang tadinya 4 jam pelajaran itu full tatap muka di kelas, jadi tatap muka melalui komputer yang saya sebut sebagai tatap layar itu berkurang ya. Tatap layarnya tidak sama jamnya dengan tatap muka saat sebelum PJJ dilakukan ya, saat pembelajaran masih di luar jaringan atau luring. Ya. Kemudian gangguan lingkungan belajar. Ya. Saya sering kalau mengajar juga ada gangguan lingkungan ya. Saya lagi mengajar enak-enak seperti ini, kemudian ada tukang tahu bulat lewat ya, nyanyinya keras banget. Tahu bulat, mana berhenti di depan rumah. Ini saya juga berhenti nunggu dia pergi. Nah, ya. Dan banyak lagi ya gangguan, mungkin cucu, mungkin anak, mungkin adik, ya. Jadi mahasiswa pernah saya minta presentasi, dia nggak bisa. Pak, saya nggak bisa presentasi. Kenapa? Ini di lingkungan keluarga saya banyak sekali di rumah, rame. Nah, itu gangguan-gangguan yang terkait dengan lingkungan belajar. Itu kalau bisa hilang kalau kita di sekolah, ya, di kampus itu kan nggak ada. Tapi karena kita di rumah, ya begitulah banyak gangguan lingkungan belajar. Kemudian peralatan PJJ kurang memadai. Ya. Mungkin banyak siswa yang tidak mempunyai laptop, tidak mempunyai HP, ya, dan sebagainya. Ya. Dia harus bergantian antara kakaknya dengan adiknya. Ya. Mahasiswa juga demikian, yang sering saya. Kenapa kamu pakai HP, sedangkan ini mata kuliah saya, kamu harus presentasi, harus membuat program komputer. Bagaimana kamu bisa membuat program komputer, softwarenya ada di komputer, bukan di HP. Gimana Pak, HP-nya, komputernya dipakai kakak saya. Nah, itulah ya. Kemudian strategi pembelajaran kurang variatif ya. Banyak yang ngirim tugas lewat YouTube, kemudian diminta mengembalikan ya. Malah ada viral itu emak-emak protes ke gurunya yang sempat viral di YouTube ya. Nanti mungkin saya buka YouTube-nya emak-emak yang protes itu. Kemudian media pembelajaran tidak sesuai ya tadi ya. Kalau mengirim problem, mengirim video pembelajaran karena tidak mengetahui di mana harus mengirim, di mana harus ini, jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di kurikulum. Sumber belajar kurang relevan. Ya, belajarnya materinya kok yang dikurangi ya, karena di waktu di kelas sebelumnya materi katakanlah turunan tidak diajarkan karena tadi hanya sebagian yang esensial saja, materi integral mau diajarkan mana mungkin bisa ya. Jadi harus seperti itu. Nah berikutnya ini setelah itu permasalahan kita ternyata punya kekuatan ya pembelajaran jarak jauh itu. Sudah berlangsung lebih dari 2 semester sehingga guru dan siswa mulai berpengalaman. Ya. Jadi yang tadinya mungkin tidak tahu Google Classroom sekarang menjadi tahu. Yang tadinya tidak tahu video conference atau video meeting lewat Zoom sekarang tahu. Yang tadinya tidak mengenal MS Teams sekarang tahu.
yang tadinya tidak mengenal Google Meet sekarang tahu ya. Nah, jadi waktu itu ternyata bermanfaat ya juga ya, ada manfaat. Kemudian pembelajaran bisa kapan saja di mana saja ya. Nah, ini yang keuntungan ini belum dimaksimalkan saya lihat ya. Masih banyak yang terpaku pada jam pelajaran itu ya dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang misalnya. Sore nggak boleh lagi belajar. Saya mendapatkan seperti itu waktu saya diskusi dengan mahasiswa PKM saya di sekolah, katanya sudah sekolah jam pelajaran sekolah mereka nggak boleh lagi membuka mata pelajaran ya, jadi nggak boleh ngasih PR. Nah, ini yang saya terus ke mereka setelah jam pelajaran ngapain? Mereka harus cuma di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, terus nggak boleh juga nggak ada PR. Nah, saya yakin mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan mungkin yang tidak diinginkan bisa jadi ya. Jadi kebijakan seperti ini, kebijakan yang tidak boleh memberikan PR, ini saya sangat tidak setuju. Ya. Karena waktu luang mereka banyak, mereka nggak boleh kemana-mana, harus di rumah. Tapi kok nggak diberikan PR? Ya, ya mungkin ini terkait dengan kebijakan ya. Bapak Ibu mungkin nggak bisa bertindak apa-apa, tapi itulah kenyataannya. Padahal kita sebenarnya pembelajaran itu bisa kapan saja, di mana saja. Kemudian waktu pembelajaran tidak terbatas. Ini tidak terbatas betul kalau kita betul-betul melakukan pembelajaran yang nanti flip classroom ini, kita waktu pembelajaran tidak terbatas. Kadang tengah malam kita lihat, oh ada yang mengirimkan tugas, yang kita periksa sebentar, kita kasih nilai, kita kembalikan. Mungkin pagi-pagi belum sempat sarapan, kita, saya ingat saya ini harus memberikan tugas. Ya. Nah, memberikan tugas, Pak. Jadi sangat tidak terbatas pembelajarannya. Sehingga Bapak Ibu dosen di rumpun matematik kan sering mengeluh, kok ketika WFH jam bekerja kita kok jadi 24 jam ya. Nah, itu memang seperti itu ya kenyataannya. Kemudian dukungan teknologi mulai banyak tadi ya. Yang tadinya video meeting seperti ini tuh suatu yang mewah ya. Saya ingat dulu waktu saya masih belajar S3, saya dibawa oleh profesor saya, Profesor Atri Suparman, beliau itu rektor UT pada waktu itu. Beliau memamerkan bagaimana bisa video conference dengan seluruh cabang UT di seluruh Indonesia. Wah, ya. Peralatannya, ruangannya, dan sebagainya itu, wah ini sangat mahal. Tapi sekarang dengan kita duduk saja dengan menggunakan laptop atau HP, kita bisa, nah seperti ini, video conference ya, bisa video meeting dari mana saja, di mana saja, ya. Nah, itulah saya bilang dukungan teknologi mulai banyak. Kemudian hampir semua guru dan siswa sudah terbiasa menggunakan peralatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Jangan sampai ada yang, Pak, saya kok gagap dengan peralatan TIK. Enggak ya. Karena saya ini usianya sudah termasuk kakek-kakek ini ya, karena saya sudah punya cucu satu. Tapi saya tidak gagap dengan peralatan TIK. Jadi kalau Bapak Ibu guru ternyata gagap dengan peralatan TIK, ya malulah ya. Bapak Ibu ini lebih muda dari saya ya. Mungkin kalau yang lebih tua dari saya maklum itu. Tapi kalau yang lebih muda dari saya tidak akan memakluminya. Ayo terus belajar. Ya, itu yang saya harapkan. Nah, kemudian kelemahan pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah jaringan internet. Ya. Sering terputus atau lambat. Ya. Jadi kan kita memang tidak bisa mengubah ini ya. Nah, nanti kita atur bagaimana supaya kita tidak begitu terganggu oleh jaringan internet ini. Ya. Kalau live seperti ini namanya sinkronus ya. Kalau kondisi sinkronus seperti ini, ada jaringan lambat, kita tiba-tiba terpental dari Zoom, ya sudah. Ya, atau listrik mati tiba-tiba di rumah saya juga nggak bisa berbuat banyak. Nah, itulah.
Kemudian siswa kurang mandiri. Ya, pada umumnya siswa itu kan mereka disuapi ya. Pengetahuan itu bukan diberi kemudian mereka meracik kemudian mereka memakan ya, tapi mereka disuapi sudah ya. Itu yang saya lihat ya, siswa sekarang seperti itu. Apakah ini kebiasaan dari sekolah dasar? Kalau gitu nanti dibilang kita menyalahkan sekolah dasar. Ya. Tapi kita perlu semua mengevaluasi diri. Mengapa siswa kurang mandiri? Ya, lebih gampang apa namanya ya? Gampang putus asa. Nah, ada soal yang rumit dikit, aduh pusing Bu, pusing Pak. Ya, tidak ada daya juangnya. Nah, ini ya yang PR kita bersama ini. Kenapa seperti ini ya? Kemudian belum terbiasa mencari informasi. Ya, diberi informasi disajikan. Ya, kalau dikasih mencari informasi sendiri belum terbiasa. Ya. Ini literasi ya, literasi digital, literasi yang lain non digital juga harus dibiasakan. Ya. Belum terbiasa. Ini PR kita semua. Kemudian keterbatasan kemampuan guru di penggunaan TIK. Ya, tadi guru hanya sekedar memakai, ya, tidak bisa membuat, tidak bisa terbiasa mendownload, tidak pernah mengupload. Nah ini kalau kita mendownload sudah berapa yang kita download. Ya, jadi kita punya tanggung jawab ya. Kalau kita mengunduh sudah banyak, kapan kita mengupload? Kapan kita memberi? Kalau kita hanya meminta terus dari internet, kapan kita memberi? Ya, itu perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya. Jangan hanya kalau dalam agama Islam kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini juga begitu ya. Yang mengupload informasi itu lebih baik daripada yang mendownload sebuah pengetahuan. Ya. Kebiasaan siswa pasif diberi pengetahuan. Nah, ini yang masih beberapa kelemahan. Selanjutnya saya coba mengamati ya strategi pembelajaran selama pandemi, selama pembelajaran jarak jauh ini. Saya amati seperti ini nih ya. Pertama, guru menjelaskan materi pelajaran baik selama pandemi atau sebelum pandemi ya. Biasanya dalam pembelajaran matematik itu seperti ini. Nanti tolong dikomplain kalau saya salah ya. Guru menjelaskan materi pelajaran bisa berupa konsep, prosedur, problem solving, dan lain-lain. Ya, itu langkahnya. Kemudian guru memberikan contoh permasalahan dan pemecahannya guru dan siswa bersama-sama. Ya, memberikan contoh dan bagaimana menyelesaikannya. Kemudian guru memberikan tugas PR untuk mendalami apa yang sudah diajarkan di kelas. Setelah dia menjelaskan materi pelajaran, memberikan contoh-contoh, kemudian guru memberikan tugas PR untuk lebih mendalami apa yang sudah diajarkan di kelas. Yang berikutnya, siswa akan mengerjakan PR, tugas PR tadi, dan mengumpulkan hasil kerjanya. Setelah dia siswa itu mengerjakan, membuat jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dia mengumpulkan hasil kerjanya. Kemudian setelah berikutnya, guru memeriksa tugas atau PR siswa dan memberikan umpan balik. Ini seperti ini kurang lebih pembelajaran matematika yang selama ini dilakukan. Nah, saya coba rangkum dalam sebuah infografis berikut ini. Traditional learning strategy, ya. Di strategi pembelajaran yang tradisional yang pada umumnya dilakukan. Ya, yang pertama ini menjelaskan materi pelajaran, kemudian membahas contoh, memberikan tugas atau PR, kemudian menyelesaikan tugas atau PR. Yang keempat, yang kelima memeriksa tugas dan PR, yang keenam memberikan umpan balik. Ini terus ya siklus begini. Ya, yang saya kasih gambar guru sedang mengajar di kelas ini adalah dilaksanakan di kelas saat pembelajaran. Menjelaskan mata pelajaran dilakukan di kelas, memberikan contoh-contoh, membahas contoh dilakukan di kelas, memberikan tugas dilakukan di kelas. Kemudian pulang ke rumah, ya di rumah ya,
baik guru maupun siswa pulang ke rumah. Nah, kemudian baru di rumah siswa mengerjakan PR. Di rumah juga guru memeriksa PR. Mungkin PR yang sebelumnya, bukan PR yang ini ya. Di sini pekerjaan ini dilakukan di rumah, menyelesaikan PR, memeriksa PR, kemudian memberikan umpan balik. Umpan balik itu guru setelah memeriksa PR-nya, oh ini ada yang salah, misalnya ini tanda negatifnya salah, dikasih lingkaran. Biasanya kalau guru matematik kan begitu ya, pakai bolpen merah dilingkari, tandanya salah. Nah, apalagi memberikan umpan balik yang nanti hasilnya itu dibagikan di kelasnya berikutnya. Begitu seterusnya. Ya, ini saya sebut sebagai traditional learning strategy. Nah, bagaimana mengubah traditional learning strategy ini menjadi flip strategy? Ya, kita coba lihat dulu apa itu flip strategy, flip classroom. Ya, jadi pengertiannya flip classroom ini yang dikemukakan oleh Jonathan Berkman dan Aaron Sims ini tahun 2012 yang pertama kali mengemukakan tentang flip classroom ya. Ini adalah guru bukan dosen ya. Pada dasarnya konsep flip class adalah apa yang biasanya dilakukan di kelas pada jam pelajaran sekarang dilakukan di rumah di luar jam pelajaran, dan sebaliknya apa yang biasanya dilakukan sebagai pekerjaan rumah sekarang diselesaikan di kelas. Jadi dibalik ya. Ya kalau tadi kita back namanya. Nah, ini 1 2 3 ini dilakukan di kelas. 4 5 6 dilakukan di rumah. Maka flip classroom itu kita ubah ini. Yang tadinya dilakukan di kelas, ini dilakukan di rumah di luar jam pelajaran. Yang tadinya dilakukan di rumah kita lakukan di kelas, makanya disebut flip. Ya, terbalik kita belajar gitu. Nah, ini pertama kali Jonathan Berkman dan Aaron Sims ini dia saat sebelum pandemi ya, 2012 kan sebelum pandemi. Dia mengapa dia melakukan begitu? Pertama untuk mengatasi banyaknya siswa yang tidak masuk kelas. Ya. Membantu para siswa yang tidak masuk kelas dengan membuat video pembelajaran apa yang sudah mereka ajarkan. Hasilnya ini sangat bagus pada waktu itu ya. Siswa bisa mengikuti pelajaran dan tidak ketinggalan. Nah akhirnya model ini dipakai juga oleh siswa yang sudah belajar di kelas. Tetap diberikan video pembelajaran. Ya, untuk mendalami materi yang sudah dipelajari. Kemudian dia balik ya situasinya. Yang dia ajarkan di kelas, dia beri video pembelajaran untuk belajar di rumah, yang dilakukan di rumah dia bahas soal-soal di kelas. Ya, kita kan dulu sering kalau dalam guru-guru matematika sebelum Jonathan Berkman ini mengemukakan juga, guru-guru kita dulu sudah sering ya, murid-murid, besok kita akan belajar tentang modus data berkelompok. Untuk itu tolong dibaca buku teks kalian, bab tentang statistik, halaman 45 misalnya. Itu kita sudah menugaskan siswa untuk membaca lebih dulu apa itu modus data berkelompok. Ya, itu sebenarnya kita sudah menerapkan ya tadi ya flip. Jadi mereka disuruh menguasai lebih dulu materinya di luar kelas supaya pada saat di kelas itu kita tidak perlu lagi mempelajari materi itu. Kita lebih ke advance-nya, lebih ke yang hot-nya, lebih yang mendalamannya. Nah, itu sering, tapi kenyataannya kan tidak jalan. Karena kita tidak pernah ngecek ya. Saya sebagai dosen pun sering ya, apalagi kalau di Bulu kita ini mata kuliah analisis real ya, suruh baca dulu. Begitu masuk, mahasiswanya udah baca belum? Belum Bu, nggak mengerti Bu. Sering seperti itu nih, mahasiswa S2 ini yang sekarang saya minta hadir, ini seharusnya saya jam segini ada kuliah nih. Ya, seperti itu. Ya, iya nggak tuh? Siapa ini? Wildan.
Ya, guru kita ada tuh Wildan. Kemudian kondisi PJJ ya, ini sangat tepat menggunakan flip classroom. Kemudian PJJ itu kan pembelajaran jarak jauh itu tidak selalu harus full online ya, bisa blended. Ya. Sebagian di kelas, sebagian di rumah, atau sebagian sinkronus, sebagian asinkronus. Apa itu sinkronus dan asinkronus nanti saya jelaskan ya. Jadi apa namanya? Kenapa setelah kita pembelajaran online berlangsung selama ini 2 semester kurang lebih ya, mau 3 semester sekarang, itu setelah kondisi mulai membaik, semoga segera membaik ya, pandemi tidak ada lagi. Disurvei itu mahasiswa UI dan dosen UI, apa hasilnya? Mereka tidak ingin pembelajaran tatap muka langsung itu full. Saya nggak mau full pembelajaran tatap muka langsung. Mereka maunya campuran antara online dan offline. Hampir semua dosen dan mahasiswa di UI memilih itu. Ya, saya nggak tahu kalau di SMA ya, murid dan gurunya bagaimana. Kalau saya dengar banyak di media sosial, guru-guru itu membuat status, pengen sekali ngajar lagi, pengen sekali ketemu muridnya. Nah, mungkin itu apa namanya hanya keinginan sesaat atau bagaimana. Tapi kalau dosen-dosen dan mahasiswa itu lebih menginginkan nggak mau itu pembelajaran offline secara 100%. Maunya bauran atau blended. Begitu juga di UNC nih. Beberapa waktu yang lalu karena sudah mau mendekati pembelajaran tatap muka, dilakukan survei nih oleh Fakultas MIPA. Hasilnya apa? Baik dosen maupun mahasiswa juga menginginkan hal yang sama dengan mahasiswa UI dan dosen UI. Jangan full tatap muka 100%, maunya blended. Karena sudah tahu manfaatnya ya. Manfaatnya apa? Ya tidak perlu transport, ya, penghematan dan efisiensi ya, menyebabkan Jakarta tidak macet, ya, menyebabkan polusi udara tidak banyak, ya, pengeluaran menjadi kurang, ya, walaupun pemasukan kurang ya, yang penting pengeluaran kurang, ya, terutama untuk bensin, untuk tol, untuk waktu ya, waktu juga hemat. Kita bisa menyiapkan bahan pembelajaran. Kalau tadinya dipakai untuk perjalanan, kalau kayak saya ini perjalanan dari rumah saya ke kampus UNJ itu bisa 1,5 jam ya, 2 kali bolak-balik, pergi dan pulang 3 jam, belum energinya ya, energi tenaganya yang dipakai untuk melihat stres di sana sini, macet barangkali ya. Nah itu betul-betul makanya mahasiswa dan dosen bersepakat menggunakan blended learning. Saya tidak tahu kalau di tingkat SMA apa demikian atau tidak. Kemudian menggunakan LMS, kita sudah terbiasa ya, Learning Management System. Ya. Banyak sekali LMS, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Moodle, ada yang menggunakan MS Team, ada yang menggunakan Khan Academy, ya, dan sebagainya. Itu secara sinkronus dan asinkronus penggunanya. Sinkronus itu apa? Sinkronus itu adalah seperti ini nih, kita tatap muka langsung ini, ya. Guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa bersamaan waktu bertatap muka walaupun lewat layar, ya, bertatap layar gitu lah ya. Itu dengan waktu yang bersamaan, ya, live gitu ya. Saya sebagai dosen, mahasiswa saya tadi Ratna Nur Herdiati misalnya sama Wildan sebagai mahasiswa, sama Amarta saya minta masuk ke sini juga, itu hadir, berarti kita ini sinkronus. Ya. Kalau asinkronus gimana? Asinkronus itu biasanya lewat chatting ya. Saya ngasih tugas, kemudian lewat Google Classroom, katakanlah saya udah kirim tugas di Google Classroom, tapi kok belum ada yang membaca, kan ketahuan ya membaca tidak. Saya chat yang bersangkutan, karena kalau di melalui Google Classroom itu chatnya kan nggak
nggak aktif ya kadang-kadang mahasiswa atau siswa. Kita pakai WA, WhatsApp. WhatsApp itu cepat dibalas, cepat dibaca. Amarta, saya sudah kirim tugas, ya, tolong dibaca dan dijawab. Nah, cepat begitu saya kasih itu, oh iya Pak, terima kasih informasinya. Nah, jadi komunikasi, saya tidak mengharap Amarta langsung menjawab. Begitu dia baca, dia menjawab. Itulah yang disebut asinkronus. Tidak waktu bersamaan komunikasi itu. Delay ya, ada jarak waktunya. Saya ngomongnya sekarang, dibalasnya 3 hari kemudian enggak, itu ya, dibalasnya mungkin 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian, karena tidak ada kemungkinan pada saat itu mahasiswa atau siswa ada yang masih ada kegiatan lain, ada yang masih pekerjaan lain, membantu orang tuanya misalnya ya, membantu orang tuanya yang sedang berjualan misalnya. Nah, saya kirim tugas tadi dia belum bisa baca, tapi begitu nanti malam selesai membantu orang tuanya, dia buka, oh ya ada tugas, lalu dia mengerjakan tugas itu, kemudian mengirim lagi ke Google Classroom. Nah mungkin saat dia mengirim sudah malam, saya sudah tidur, saya nggak baca, nggak apa-apa, besok pagi saya baca. Nah itulah komunikasi yang asinkronus, tidak pada waktu yang bersamaan. Kalau sekarang ini komunikasi yang sinkronus, dalam waktu bersamaan saya menyampaikan materi, mahasiswa, Bapak Ibu mendengarkan langsung dan mungkin bisa bertanya jawab langsung ya. Nah ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kita maksimalkan kelebihannya di masing-masing, baik yang sinkronus maupun yang asinkronus, baru nanti akan mencapai tahap efektivitas ya. Yang kemudian flip classroom ini juga kita perlu membuat bahan atau media pembelajaran. Bisa berupa teks, bisa berupa video, LKPD, dan lain-lain. Ya, ini dibutuhkan. Makanya inilah yang sering guru itu tidak membuat sendiri. Mengambil video di YouTube, katakanlah. Mengambil LKPD yang dibuat orang, mengambil bahan bacaan yang dibuat orang, dan lain-lain. Nah, kadang-kadang itu nggak sesuai ya. Yang tadi yang diprotes sama Ama itu karena nggak sesuai video yang menjelaskannya tentang apa, soal yang diberikannya tentang apa ya. Kemudian cocok untuk belajar individu, belajar kelompok, dan belajar di kelas dengan membagi ruang ya. Ruang-ruang tadi, ruang belajar itu dibagi menjadi ruang belajar individu, ruang belajar kelompok, ruang belajar di bersama-sama di kelas. Itu sedikit tentang flip classroom ya. Nah, ini yang strategi flipnya ya. Tadi saya balik ini. Ini strategi yang paling sederhana dari flip classroom. Ini menghilangkan ini gimana ya? Saya taruh di atas. Ya, ini saya balik tadi ya. Jadi menjelaskan materi tidak lagi di kelas, tapi di rumah. Membahas contoh tidak lagi di kelas, tapi di rumah. Guru di rumah, siswa di rumah. Memberikan PR tugas ya juga begitu. Siswa di rumah, guru di rumah. Bukan pada saat jam pelajaran. Nah, pada saat jam pelajaran langsung kita berkumpul di kelas. Nah, itu menyelesaikan PR, memeriksa PR, memberikan tempat balik, ini dibalik ya. Ini strategi flip yang paling sederhana. Ya, nanti akan saya berikan contohnya ya, bagaimana saya sudah membuat semacam contoh dengan saya sebagai guru dan mahasiswa saya yaitu Amarta dan satu lagi Safa sebagai murid. Ya, bagaimana komunikasi seperti ini, flip seperti ini bisa dilakukan. Ya. Jalan. Jalan. Bisa jalan. Nah ini contoh mengapa harus flip classroom ya. Ternyata
saya tidak sembarang memilih ya, karena ini berdasarkan evaluasi, review dari penelitian-penelitian yang dilakukan di seluruh dunia menunjukkan keberhasilan dari flipped classroom ini. Ya, penelitian terhadap artikel-artikel yang dipublikasi di Scopus itu ada dari US 75%, Taiwan 14%, Hong Kong 11% dievaluasi, ternyata dia berhasil menggunakan flipped classroom ini. Materi-materi yang diajarkan ada STEM. STEM ini salah satu yang terbesar ya, 60% STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan di sini didominasi oleh matematik. Matematik ini mendominasi penggunaan flipped classroom dalam pembelajaran. Dan sukses. Nah, kalau mereka di US, di Taiwan, dan di Hong Kong itu sukses, kita mungkin bisa menggunakannya untuk di Indonesia. Ya, dengan harapan sukses. Nah, ini beberapa variabel yang dipakai mereka dalam menggunakan flipped classroom ini ada behavioral engagement, affective engagement, cognitive engagement. Ya, kita ini ada sepintas behavioral meningkatkan interaksi dengan siswa, ini ada afektif, ada kognitif ya. Kita lanjut saja cepat. Ini juga ini begitu yang dilakukan analisis. Nah, sekarang desain flipped classroom ini saya gunakan banyak gambar-gambar ya. Nah, pertama pembelajaran di kelas. Seluruh siswa dan guru hadir di dalam kelas. Bisa secara real kelas itu tatap muka gitu ya, atau video meeting seperti ini. Bersifat sinkronus, guru dan siswa dalam waktu bersamaan berkumpul di kelas, baik kelas virtual ataupun kelas real. Membahas hasil belajar mandiri yang sudah diberikan. Nah, jadi bukan menjelaskan lagi guru di situ, tapi dia membahas hasil belajar mandiri yang sudah diberikan, bahan ajar melalui media pembelajaran, video pembelajaran, LKPD, bisa diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, maksud soal yang lain sulit. Nah, ini dilakukan di kelas. Kemudian pembelajaran di luar kelas bersifat asinkronus, yang di luar kelas tadi ya, guru dan siswa itu di rumah masing-masing, maksudnya di luar kelas. Belajar mandiri, belajar kelompok, melihat tayangan video, mengisi LKPD, menyelesaikan tugas, mengumpulkan jawaban itu di luar kelas. Nah, kemudian menggunakan teknologi yang populer di kalangan siswa. Kita nanti menggunakan Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, YouTube. Nah, ini saya sudah di sini ya. Ini YouTube, WhatsApp, Google Meet, Google Classroom, PowerPoint, Zoom, OBS, video editing. Ini whiteboard, ini siswa belajar mandiri, ini guru belajar di kelas ya, sama siswa. Nah, ini desainnya saya coba tulis dalam gambar seperti ini. Saya taruh di sini. Ya. Nah, ini jadi menjelaskan materi pelajaran di kelas melalui YouTube dan Google Classroom. Kemudian membahas contoh soal ya di kelas ya. Di rumah maksud saya, di rumah melalui WhatsApp dan YouTube. Kemudian memberikan tugas juga melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, di rumah juga ya. Kemudian di sekolah, menyelesaikan tugas atau PR. Nah, ini menggunakan Google Meet langsung sinkronus ya, menggunakan whiteboard virtual dilaksanakan di sekolah. Memeriksa PR dan tugasnya langsung tatap muka di kelas ya. Sinkronus, kita bahas satu persatu soal mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa mengapa, nilainya bagaimana, kita bahas di sini. Oh, nah kamu kok belum bisa nomor ini, apa penyebabnya? Diskusi ini betul-betul tidak lagi menjelaskan teori itu konsep ya. Kemudian memberikan umpan balik langsung di situ, langsung diberikan umpan balik ya. Di dalam seperti ini, kamu kok ngirim tugasnya terlambat? Apa terlalu sulit atau bagaimana? Saya sering begitu ya. Kepada para mahasiswa saya sering tanya gitu. Kok yang lain menyelesaikan tepat waktu, kamu kok terlambat? Apa masalahmu? Ya. Saya belum begitu memahami. Di mana belum memahaminya? Di situ langsung kita beri umpan balik. Nah, kemudian kembali lagi seperti itu. Ya, seperti inilah berputarnya flipped classroom.
Nggak mau jalan lagi sini kali. Ya, strategi Flip Classroom menggunakan Google Classroom. Flip Class menggunakan Google Classroom. Membuat Google Classroom. Bapak Ibu harus memiliki akun Google. Buka kelas di Google Classroom dan diberi nama, deskripsi. Menginvite siswa. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah bisa. Nanti saya simulasikan ya. Memasukkan siswa secara langsung atau invite siswa melalui link. Membuat topik. Ya, agar sesuai RPP disarankan nama topiknya minggu 1, minggu 2, dan seterusnya. Buat materi dan tugas. Ya, jadi ada materi berupa penjelasan, katakanlah video pembelajaran atau berupa PDF. Ya, mengirimkan video pembelajaran sebagai materi, berikan link di YouTube. Mengirimkan LKPD, tugas sebagai assignment. Ini urutannya begini. Kemudian memberikan umpan balik ya, setelah tugas masuk kita berikan, langsung kita periksa. Mungkin jam pagi atau jam malam begitu kita cek Google Classroom kita, wah ada tugas masuk nih, kita periksa aja langsung ya. Baru mau tidur juga kita periksa, kita benar, kita beri nilai langsung 100 misalnya, kita beri pujian bagus, ada yang sudah kalian lakukan dengan baik. Ya, kita beri pujian. Kemudian tatap muka atau video conference ini, pada kelas tatap muka, kita bahas tugas-tugas yang jadi masalah dari siswa. Memberikan penguatan dan pendalaman pengetahuan. Nah, ini saya simulasikan ya. Ini saya langsung saja lihat Google Classroom saya ya. Nah, ini maaf ini. Terbuka, saya buka Google Classroom. Kenapa ini bisa dihapus? Di mana ini? Gimana caranya ini menghilangkan ini? Ada yang tahu, Gus? Pak Gus, Pak Ari? Ini menghilangkan apa nih Pak? Ini nih, yang hitam ini. Nggak muncul, nggak ada hitam di tempat saya. Oh, ini nggak ada ya? Jadi di saya ada. Saya nggak ada di apa? Oh, iya. Di layar yang di saya nggak ada. Oh iya. Berarti di saya aja yang ketutupan ya. Oke. Jadi ini saya buka Google Classroom ya. Ini saya harus punya akun Google. Saya punya akun Google 2. Ini saya buka lagi. Kemarin saya tanya-tanya bagaimana membuka akun baru. Nah, ini saya buka dulu. Nah, ini Google Classroom saya. Ini saya simulasi ya. Strategi Flip Classroom namanya. Nah, ini saya sudah buat dengan saya sebagai guru dan mahasiswa saya ini ya, Safa dan Amarta Prayuti sebagai siswa. Nah, saya belum melakukan tatap muka dengan Safa dan Amarta, ini 2 orang. Saya sudah mengirimkan tugas-tugas ya di classwork ini. Kita klik classwork. Nah, ini saya sudah meng-create topik, ada 2 topik, minggu 1, minggu 2. Nah, ini yang saya sarankan tadi ya, menggunakan minggu 1, minggu 2 sampai biasanya dalam 1 semester itu berapa minggu? Misalnya ada 17 minggu, ya 17 sampai 17. Sehingga nanti kita bisa mengevaluasi RPP kita. Minggu 1, minggu 2, minggu 3. Kemudian kita trace, sudah semua materi atau belum materi. Ya. Sehingga rencana pembelajaran tahunan, rencana pembelajaran semester itu bisa kita evaluasi langsung ya dengan catatan ini. Nah, minggu 1 saya pertama memberikan video pembelajaran, ini tadi saya tentang statistik ya, video pembelajaran modus data berkelompok. Ini saya klik. Nah, ini di sini saya pada para siswa sekalian silahkan simak video berikut untuk mengetahui bagaimana cara menghitung modus data berkelompok. Ini saya berikan link YouTube-nya di sini. Nah, kalau diklik maka akan tersambung dengan YouTube-nya. Kebetulan ini saya bikin sendiri. Nah, ini bisa. Nah, ini. Suaranya nggak terdengar tapi Pak. Gimana caranya mendengarkan suara itu? Di audionya harus disetting. Oh ya, di audio di ini ya, di apa namanya di settingan ini ya.
settingan. Di settingan itu Pak, apa yang speakernya yang Ya. Zoom-nya. Ya, sedang saya buka. Oke lah, ini di skip aja. Ini waktunya nanti juga lama. Saya setting speaker ya ini ya. Audio setting. Ini Mohon maaf Pak Mamuri, ya silakan. itu pengalaman saya ketika share screen di pojok kiri bawah ada share audio. Jadi diklik share audionya Pak. Oh, Jadi harus keluar dulu. Mungkin share screen-nya di batalin dulu. Nanti share screen ulang. Di pojok kiri bawah ada share audio Pak. Oke. Sharing stop share dulu option. berarti. Enggak ya, nggak bisa ya. Oke, Stop share dulu Pak. Stop share dulu. Ini saya udah stop share belum? Belum. Sudah kan? Belum. Masih ada Belum. share. Masih ada. Ini coba saya stop ya Pak. Tahun kemarin, Bisnis stop ya. Stop share. Oke. jadi ketawa tahun kemarin berapa ya? Oh, Udah stop share ya. Saya udah lama nggak gunakan Zoom ya. Oke, saya halo. Ini saya udah stop share kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah, Pak. Oke, saya coba share screen. Share screen di pojok kiri bawah tuh Pak ada share song. Saya nggak bisa share. Oh iya ini. Ya, share song. Ya. Ya, diklik aja. RQ kita Sudah dengar? X. Ini kita Sudah seperti terdengar Pak. Ya. maka panjang QS. Nah, ini saya menjelaskan modus data berkelompok ya. Karena ini tadi 10 ya, ini 10 dikurang X. Sehingga karena kedua segitiga tadi KQG dan LQM sebangun, kita punya perbandingan sebagai berikut. Ya. RQ berbanding SQ itu akan sama dengan KJ berbanding LM. Nah, ini saya menjelaskan ya. Ini keuntungannya kalau kita RQ men-save itu video berapa? itu mereka kalau RQ tidak paham bisa itu mengulang lagi ya. X Mengulang lagi sampai Ya. paham. berbanding SQ itu 10 min X. Ya. Itu akan sama dengan KC itu 3, LM itu 1. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 30 dikurang 3X. Kita peroleh 4X sama dengan 30. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 7,5. Sehingga modus MU sama dengan tepi antara interval kedua dan ketiga. Ini interval kedua ketiga. Tepinya itu adalah ini 59,5, maka kita peroleh adalah 59,5 ditambah panjang X 7,5. Yaitu sama dengan 67. Inilah nilai modus dari data berkelompok tadi. Yang histogramnya nampak seperti berikut. Bagaimana kalau kita
hitung secara rumus ya. Nah, tadi segitiga C kaki ini sebangun dengan segitiga LQM. Ya, kalau panjang KC-nya itu kita sebut D1, panjang LM-nya kita sebut D2, panjang interval kelasnya kita sebut C, RQ-nya kita sebut X, IS-nya adalah C dikurang X, sehingga kita dapatkan RQ banding SQ sama dengan KC banding LM. Sehingga kita dapat RQ-nya itu X banding QS-nya itu C min X sama dengan KC-nya itu D1 berbanding LM-nya itu D2. Sehingga kita dapatkan D2 kali X sama dengan D1 kali C dikurang D1 kali X. Maka kita dapatkan D1 tambah D2 kali X sama dengan D1 kali modusnya itu sama dengan L ditambah X, ya, sama dengan L ditambah D1 dibagi D2 plus D1 kali C. Inilah rumus modus untuk data berkelompok. Ya, semoga bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tugas yang saya berikan, video pembelajaran materi yang saya berikan. Kemudian saya berikan tugas M1 ini ya. Tugas M1-nya apa? Ya, para siswa sekalian, pada video pembelajaran tentang modus data berkelompok yang sudah Bapak berikan link videonya, buat catatan di buku catatan kalian apa saja yang dijelaskan di video tersebut. Hasilnya dikumpulkan, diupload paling lambat hari Minggu 19 September 2021 jam 23.59. Ya, jadi ini supaya saya memastikan bahwa siswa saya itu mempelajari video itu, kemudian membuat catatan. Nah, setelah ini si Amarta dan dua orang siswa saya ini sudah mengirim ya. Kalau kita cek ini, nah dua-duanya sudah mengirimkan, Amarta dan Safa ini sudah mengirimkan, dan sudah kalau kita cek, nah tugasnya Safa misalnya, nah ini dia membuat, nah seperti ini, persis dengan yang di video tadi, ini menunjukkan bahwa Safa memang betul-betul sudah menonton video itu. Ya, sama dia menulis catatan di buku, kemudian di-scan, dikirim ke saya. Ini kan pekerjaan yang menurut saya tidak susah ya, karena tinggal menuliskan saja ya. Kemudian kalau kita lihat yang ini juga Amarta juga membuat ini. Nah, scan dan dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa keduanya sudah menonton video dan membuat tugas. Kenapa? Karena selama ini kan seperti tadi saya ceritakan, disuruh membaca, disuruh apa, mereka nggak membaca. Tapi dengan adanya ini kita bisa kontrol. Oh iya, dia sudah membaca. Ya. Nah, ini keduanya ini sudah saya beri nilai ya, baik Safa maupun Aflas sudah saya berikan komentar ini ya. Saya sudah kasih nilai 100 ya, saya beri
komentar good Safa. Ada Safa di sini ya. Safa melihat nggak ini? Nah, Melihat, nilainya bisa dilihat nggak? Halo Safa? Iya, Pak. Melihat ya. Lihat. Jadi begitu dia selesai saya kirimkan ini, dia akan melihat. Oh, berarti tugas saya sudah saya baca. Ini saya bacanya jam 8.45 ya, memberikan komentar ini. Pagi-pagi tanggal 21. Ini kalau kita lihat historinya di sini ya. Nah, ini historinya. Nah, maaf ini ada pemberitahuan your internet connection unstable. Jadi ini saya kirim tugasnya tanggal 17, Safa mengirimkan tugasnya tanggal 19, saya mengoreksinya tanggal 21 dan mengirimkan nilainya tanggal 20 sini. Saya koreksi jam 8.46, kemudian sudah saya kirimkan nilainya jam 8:46, dari 2 menit saja saya koreksi ini, kemudian saya berikan komentar ini. Begitu juga untuk yang satu ya, yang katakanlah yang siapa namanya ini ya, Amarta. Ini juga bisa cek historinya ya. Nah, Amarta mengumpulkan tanggal 21, tanggal 19 juga jam 10.59. Saya koreksi pagi-pagi juga saat itu. Ya. Nah, itu apa namanya pertama. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan apa namanya tugas yang lain setelah tugas itu. Ini masih belum bertemu ya saya dengan kedua murid saya ini, saya belum bertemu ya. Saya memberikan di minggu pertama tadi, selain tugas satu sudah selesai, sudah saya beri nilai semua, ini menunjukkan kreditnya ya. Kemudian saya berikan soal yang sedikit berbeda ya dari tadi. Nah, soalnya ini saya bentuk PDF ya, teks ya. Dengan menggunakan rumus yang sudah kalian pelajari dari tugas M1, kerjakan soal berikut. Kalau kemarin itu saya berikan dalam bentuk histogram, sekarang dalam bentuk tabel ya. Itu modus data yang disebutkan tabel berikut ya. Jadi ada sedikit peningkatan. Nah, ini juga ternyata juga sudah dikerjakan oleh Safa ya, dan Amarta. Ini kita lihat di sini, saya lihat sudah duanya juga sudah saya kasih nilai nih, baik Amarta maupun Safa. Nah, ini 90. Kenapa saya kalau lihat historinya ini, kenapa saya beri nilai 90 ya, Amarta ini ya. Saya historinya tadi saya ini ada historinya ya. Amarta menerima tugas, mengirim tugas. Tadinya saya kasih nilai 100 nih. Nah, 100 sudah saya kirimkan 100. Kemudian ternyata setelah saya periksa kembali ada kesalahan ya. Kesalahannya di sini ya, ini menuliskan apa namanya, ini kan 77,5 tambah 4,2, ini kok 8,7. Nah, sehingga nilainya saya ganti menjadi 90. Jadi ada historinya semua ya, sampai dia mendapatkan begitu. Ini dikirim tanggal berapa, atasnya ada semua. Itulah kelebihan dari LMS ini ya. Kita bisa tahu kapan dia mengirim, kapan dia terlambat atau tidak. Ya, siswa itu mengirim tugasnya terlambat atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa kita lihat. Ya. Instruksinya bisa kita lihat. Ya. Oke, kita lihat kembali di Classwork-nya. Ya, ini misalnya kita akan masih ada waktu ya. Kita akan menambahkan lagi di minggu kedua ya. Minggu kedua saya misalnya siapkan untuk latihan UTS. Ya, saya klik aja ini create ya. Assignment lagi tugas. Gitu ya. Misalnya saya sebut sebagai latihan UTS. Ya. Ya, kerjakan ikut sebagai sarana UTS tanggal sekian ya, UTS ya. Kemudian saya harus siapkan soalnya ya. Dan saya kirim upload file. Nah, kita browse di sini. Nah, saya udah siapkan, ada nggak ya? Gimana saya siapkannya ya? Nah, ini latihan UTS ya. Saya siapkan. Saya masukkan situ. Nah, ini sudah ada latihan UTS, sudah masuk, sudah siap. Nah, ini kita lihat di sini.
Kita kasih nilai 100, tanggalnya kapan terakhir ya. Saya tanggal terakhirnya ini sekarang tanggal 22, tanggal 23 ya. Tanggal 23 terakhir misalnya. Oke, tanggal 23 terakhir. Besok kan berarti kita masukkan di mana? Di topik minggu kedua misalnya. Nah, berarti itu nanti masuknya di topik minggu kedua. Jamnya mungkin kita mau kasih jam berapa? Jam tanggal 23 malam hari. Nggak apa-apa. Ya. Jam ini tengah malam ya. 23 tengah malam. Besok tengah malam. Oke, sudah semua. Ini kita assign. Kita kirim. Nah, coba tolong Safa dan Amarta, apakah sudah melihat stream? Nah, sini ada muncul ya streamnya. Pak Muri, Max, post a new assignment latihan UTS. Ya. Kemudian di sini akan muncul minggu kedua. Minggu kedua mana? Nah ini ya, minggu kedua akan muncul latihan UTS. Kalau kita klik, nah ini dua orang sudah. Kalau kita view assignment-nya, nah dua orang ini sudah melihat nih ya, tapi belum mengirimkan tugasnya. Belum ada dikirimkan tugasnya. Nah, tolong coba Safa dan Amarta sekarang kerjakan ya, nanti di jam 3 ini saya mau periksa tugas kalian ya. Halo, Safa dan Amarta, adakah di sini? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Kerjakan tugas itu dan kirim ya, sambil kita simulasi nih kepada Bapak Ibu guru di sini ya. Kemudian misalnya saya akan menambahkan guru ya, ada mahasiswa S2 saya yang juga saya mau libatkan di sini. Saya menambahkan guru ya, misalnya biar nanti bisa memeriksa pekerjaan Safa dan saya tambahkan guru. Nur Herdiati, coba emailnya apa Nur? Ada nggak Nur? Ya Pak. Emailmu apa? Nama saya Pak, ratnanurherdiati@gmail.com. Ratna Nurherdiati. Herdiati gitu. Nggak pakai Y Pak, maaf. Nggak pakai Y. Herdi. Ati. Gitu. @gmail.com. @gmail.com. Nah, ini ya. Iya Pak. Oke, saya invite. Nanti periksa tugasnya Safa ya. Ini sudah belum disetujui nih. Coba diklik di emailnya, nanti akan saya masukkan lagi Muhammad Wildan. Ada Muhammad Wildan di sini? Ada Pak, hadir. Apa ininya emailmu? Nama saya juga Pak, Muhammad Wildan. Pakai U Pak, mohon maaf. Double M. Muhammad Wildan. HF. Itu? Ya, @gmail.com ya Pak. @gmail. Itu ya? Ya Pak. Ya, saya invite. Nah, coba dilihat di Gmail-nya, disetujui masuk. Kemudian saya minta Ratna itu memeriksa tugasnya Safa, Muhammad Wildan memeriksa tugasnya Amarta yang sebentar lagi akan dikirim masuk. Ya. Nah ini Ratna sudah setuju nih ya, sudah ada di sini, dia sudah bisa melihat itu. Muhammad Wildan dalam proses. Nah begitu nanti di akhir ini jam 3, akhir presentasi saya minta nanti sudah ada komentar dari Ratna dan Muhammad Wildan terkait tugas yang tadi ditulis oleh Safa dan Amarta Prayuti. Itu mungkin simulasi dari paparan saya ini. Saya kembali kepada Ibu moderator. Jam 14:14 sudah lewat 14 menit. Mudah-mudahan bisa ditanya jawab, silahkan kalau ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Makmuri atas penjelasannya. Saya menggarisbawahi dari paparan Pak Makmuri tadi bahwa di sini Flip Classroom adalah kita membalik kegiatan yang tadinya
dilakukan di rumah menjadi kegiatan dilakukan di kelas. Demikian sebaliknya, kegiatan yang selama ini dilakukan di kelas dilakukan di rumah, gitu ya. Dan tentu saja ketika menggunakan flip classroom, media pembelajaran banyak sekali yang harus disusun oleh Bapak Ibu ketika menggunakan flip classroom ini sebagai media pembelajaran oleh siswa. Media pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk mempelajari konsep yang sedang dipelajari. Begitu, silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh dimasukkan ke chat. Saya lihat belum ada yang di chat ya. Boleh silakan raise hand supaya saya bisa melihat siapa yang bertanya. Silakan dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya bertanya dulu Pak Makmuri, boleh ya? Ya, monggo. Cuman mungkin ini pertanyaannya tidak berkaitan dengan flip classroom, tapi berkaitan dengan PJJ ya. Nah, yang saya hadapi ketika kita melakukan PJJ itu terkait assessment, penilaian, gitu ya. Penilaian untuk yang matematik itu saya rasa, saya nggak tahu ya. Saya merasa nggak fair gitu ya. Fair dalam arti mereka mengerjakan tanpa kita melihat apakah mereka mengerjakan secara mandiri atau tidak. Walaupun kita sih sebenarnya memberikan rampu-rampu bahwa mereka tidak boleh diskusi segala macam, ada punishment-nya. Cuman tetap saja ketika hasil pekerjaan siswa itu masuk ke kita, itu kita nggak bisa. Ya harusnya memang trust kepada siswa. Cuman kalau saya ngoreksi terutama yang analisis gitu ya, analisis itu titik komanya sampai sama gitu ya antara satu peserta dengan peserta yang lain. Kemudian menilainya bagaimana gitu. Mungkin itu Pak. Silakan Pak Makmuri. Terima kasih Bu Lugita. Sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya, mudah-mudahan banyak pertanyaan. Saya sangat mengharapkan diskusi dari Bapak Ibu ya. Oke, untuk assessment ini memang kalau saya pengalaman pribadi saya, nilai dari tadi UTS dan UAS itu bobotnya saya tidak full ya. Kalau biasanya bobotnya UTS dan UAS itu kalau digabung itu 50%, saya kurangi. Bobotnya itu menjadi mungkin 25% saja UTS dan UAS itu. Nah, yang banyak itu adalah tugas, ya. Karena di setiap kali tiap minggu itu karena saya menggunakan tadi, saya selalu memberikan tugas, ya. Nah, tugas tiap minggu memang berat ya di kita. Makanya saya bilang tadi pekerjaan kita itu jadi seperti 24 jam. Kalau kita memang mau bekerja dengan baik, ya kita siap melakukan itu, ya. Dikirim mereka tugasnya, dan tugas itu kita periksa, kemudian kita minta kepada orang yang kira-kira tadi kita curigai dia melihat dari temannya, kita suruh presentasi. Ya, dan setiap kali saya langsung, memang tugasnya nggak banyak, 1-2 soal ya. Kemudian saya minta presentasi, coba kamu share screen, jelaskan apa yang kamu jawab itu. Kalau dia menjawab, ya oke lah. Walaupun kita curigai tadi dia berkomunikasi dengan orang, kemudian kita kesampaian, dengan ini kok sama persis. Apa kalian berdua ini kerja sama? Langsung saya tanyakan begitu. Ya. Ini si Fulan dan si Fulana kok sama? Apa kalian ini kerja sama? Masa titik komanya sama? Nah pasti mereka mengaku itu. Kalau mereka kerja sama pasti, iya Pak, saya bekerja sama. Oke lah bekerja sama. Yang penting kalian memahami dua-duanya. Coba si Fulana, kan tadi si Fulan saya suruh menjelaskan dia mampu, kemudian si Fulana saya suruh menjelaskan. Coba kamu jelaskan. Dia tidak mampu, berarti ini dia yang pasif, dia yang aktif itu si Fulan. Ya, oke nggak apa-apa Fulana, kamu bekerja sama nggak apa-apa. Tolong jangan gunakan kalimat yang sama. Ya, kamu pahami apa yang si Fulan tadi
bahas dan kamu kerjakan dengan sendiri, dengan kalimat sendiri, masa sama persis titik komanya. Begitu saya dulu kita. Jadi mengeliminasi itu saya seperti itu. Mungkin yang jadi mahasiswa saya selalu begitu. Dan untuk UTS dan UAS saya minta mereka membuat pernyataan. Kalau ada kondisi sama seperti pada saat saya membahas tugas mereka di kelas, sama seperti itu, keduanya saya beri nilai 0. Ya. Jadi keduanya saya beri nilai 0. Dan jangan mengcopy dari seseorang. Ya. Karena resiko atau memberikan. Biasanya kan memberikan ya. Enggak tega ini teman saya berikan aja jawaban. Nah resikonya si yang memberikan tadi juga dapat nilai 0. Saya fokus di situ ya. Saya nggak mau tidak karena negara kita akan hancur kalau tesnya ini pada curang ya. Kita nggak perlu menghancurkan negara dengan tentara. Cukup membiarkan kecurangan itu terjadi. Ya, dokter yang lulus dengan curang dia akan membunuh banyak orang. Ya. Insinyur yang curang dia akan meruntuhkan jembatan yang dia bangun. Ahli hukum yang curang lulusnya dia akan menyelewengkan banyak hal. Itu tertulis saya pernah baca itu pintu gerbang sebuah universitas di mana ya? Afrika Selatan kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau menghancurkan negara cukup dengan membiarkan kecurangan di dalam pendidikan itu berlangsung. Nah, Bapak Ibu di sini kan cuma pelaku pendidikan. Pendidikan madrasah aliyah lagi ya. Jadi itu kita akan hancur kalau kita membiarkan sebuah kecurangan itu terjadi. Ya, sudah Pak. Ya, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Makri. Ya. Yang pertama yang ada di kolom chat ini dengan Pak Dwianto. Pertanyaannya adalah aplikasi ini sangat bagus dan menarik serta lengkap. Mohon penjelasan tentang efektif waktu dan seberapa berat penggunaan kuota paket. Apakah cocok buat siswa tingkat SMA atau MA? Okay. Kemudian yang sedang raise hand, mungkin sekalian Pak Makmuri yang raise hand, ya, biar mengungkapkan pertanyaannya dulu. Yang pertama ada Bu Nani. Silakan Bu Nani. Assalamualaikum. Saya mau bertanya sama Pak Makmuri atau mungkin yang sudah berpengalaman di Google Classroom ini. Kelebihannya yang tadi sudah dijelaskan sama Pak. Kekurangannya apa ya Pak untuk Google Classroom ini? Kalau yang saya pernah alami sih, kata anak-anak itu dari segi kuota tuh lebih menyedot kuota daripada aplikasi yang lain. Itu kadang-kadang anak-anak suka nggak setuju. Itu yang dari saya dapat dari anak-anak. Terus yang kedua, kalau saya mengadakan ujian atau ulangan di Google Form, itu nggak ada waktunya ya. Maksudnya misalnya 1 jam gitu ya Pak. Kadang-kadang kalau dimulai dari jam 7 sampai jam 8 udah saya kasih ke anak-anak. Tapi tiba-tiba anak-anak itu mengerjakannya di jam 9 gitu. Selesainya gitu. Jadi apakah tidak ada waktu kalau untuk aplikasi Google Form ini gitu. Maksudnya kan ini sama juga dengan Google Classroom ya Pak. Itu aja sih. Terus yang tadi disebutkan sama Ibu siapa tadi saya lupa. Itu memang masalah kita adalah tugas yang sama, copy paste itu ya. Memang sudah seluruh guru mungkin punya masalah yang sama gitu. Penjelasan dari Bapak bermanfaat ya. Cuman kalau untuk di matematika itu memang sulit sekali kita menerangkan lewat video yang seperti Bapak tadi sampaikan ya, pakai di YouTube. Tetap aja anak-anak itu nggak paham gitu. Padahal saya sudah menggunakan bahasa yang mudah gitu, pakai gambar gitu. Tapi mereka tetap aja nggak ngerti gitu. Dan selalu bertanya lagi. Apakah ada saran selain yang tadi Bapak sampaikan gitu untuk anak-anak madrasah aliyah? Dan waktunya nggak bisa lama. Kadang-kadang yang dikasih waktu oleh sekolah jadwal itu hanya 60 menit untuk 4 jam mata pelajaran. Jadi kalau biasanya kalau di offline kita belajar kan 4 jam
4 jam pelajaran itu seminggu 2 kali, 1 jam pelajaran itu 80 menit, tapi kalau untuk sekarang saya hanya dikasih waktu 1 kali per minggu dan itu waktunya hanya 60 menit. Itu aja Pak. Terima kasih. Mas kembali Bu. Mohon maaf, jangan banyak-banyak ya. Saya ya mungkin 2 dulu, tapi sebenarnya masih ada 3 lagi nih Pak. Ya, oke nggak apa-apa, nanti 2/2 lah. 2/2 1 ya, per 1. 2 dulu. Oke, silakan Pak. Pertanyaan pertama ya, aplikasi ini sangat bagus dan menarik serta lengkap. Mohon penjelasan tentang efektif waktu dan seberapa berat penggunaan kuota paket, apakah cocok untuk siswa tingkat SMA atau MA. Terima kasih. Ya memang dalam pembelajaran tadi kita menghemat waktu, menghemat uang untuk transport, menghemat tenaga. Nah, implikasinya ya di sini transport tadi ya jangan dipakai untuk yang lain ya, dipakai untuk membeli kuota. Ya. Kalau saya berhitungkan di saya nih ya, saya dari Cikarang ke kampus UNC, tiap kali itu kalau saya bawa mobil ya, terus bayar tol, bensin dan sebagainya itu 50.000, bolak-balik 100.000 transport saya. Ya. Kalau saya kalikan 20 hari kerja, 50.000 kali 20 itu jadi 1 juta. Sementara saya hanya berlangganan IndiHome ini cuma 400 ribuan dengan kecepatan 20 kbps. Ya. Jadi saya masih untung 600.000 Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kuota itu jangan dikeluhkan ya, karena itu ada imbal balik. Imbal balik dari siswa itu pergi ke sekolah, harusnya dia transport, harusnya makan siang atau jajan, itu menjadi tidak ada. Orang tua harus berpikir begitu ya. Nah, di luar tadi ya, apakah itu berat atau tidak. Ya. Nah, kalau berat atau tidak memang belum ada penelitian yang pasti apakah Google Classroom ini lebih berat dari yang lain. Yang lainnya itu apa? Malah ada saya kalau di kampus itu menggunakan MS Team. Katanya MS Team itu paling berat. Kata mahasiswa ya. Kalau saya sih dengan saat tiap bulan saya berlangganan IndiHome 400.000 itu, saya bisa melakukan banyak hal seperti ini nih. Ikut webinar, apa saja, mengajar di sana, mengajar di sini, ikut rapat, semua itu sudah include. Ya, 400.000. Nah, kalau setiap keluarga ada 3 orang siswa, dia berlangganan 400.000, ya, punya anak 3, transportnya si anak itu berapa ya? Kemudian dikalikan, kemudian digunakan untuk membeli kuota. Ya. Itu masih saya kira masih berlebih ya. Jadi itu saja itu sebenarnya semangat kita saja yang membedakan. Kalau tentang berat atau tidaknya saya tidak bisa menjawab dengan tepat. Mungkin nanti kalau ada orang ilmu komputer ini ya bisa meneliti mana yang lebih berat antara Google Meet dengan Zoom atau Google Meet dengan MS Team atau Google Classroom dengan LMS yang lain. Mana yang lebih berat? Saya nggak bisa menjawab dengan baik. Kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Nani ya, kalau nggak salah, terkait dengan copy paste. Ya, copy paste itu memang betul tadi caranya adalah kita memberi soal itu tiap minggu, Bu. Ya, tiap minggu 1 soal saja. Seperti tadi kan saya memberikan video pembelajaran, terus meminta mereka mencatat apa yang saya jelaskan di video itu. Masa itu copy paste? Pasti kan dia itu kan gampang. Hanya mencatat, membuat catatan. Ini nggak apa-apa copy paste, mendengarkan sendiri juga bisa. Ya. Modus data berkelompok. Ini ada histogram, dia gambar histogramnya, ada apa. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian mendapatkan rumus itu. Semua dicatat. Itu menunjukkan dia mempelajari dari situ. Ya. Mungkin dia mengcopy paste dari orang, dia pikir juga mencatat. Ya. Nah, itu yang pertama. Dia tidak akan copy paste. Menurut saya dia tidak akan copy paste. Kalau copy paste itu kan sama persis memang. Kemudian yang kita curigai dia copy paste, ya kita minta dia presentasi. Saya kemarin memonitor
mahasiswa yang PKM, nah, PPL zaman dulu namanya, sekarang PKM, di SMA Negeri 91 Jakarta. Saya masuk di Google Meet-nya mereka, itu pasif sekali siswanya. Semua didominasi oleh guru. Padahal kan tidak. Mereka bisa presentasi ya, menjawab soal yang tadi. Coba kamu jelaskan, nak, yang kamu dengarkan di video pembelajaran itu apa? Kalau perlu tanya jawab aja. Kamu jelaskan di video itu apa, nak? Kamu mendengar apa? Kamu mencatat apa? Ya. Kamu tahu nggak modus data berkelompok itu apa? Kalau dia mendengar mengulang-ulang, ya kan itu bisa mengulang-ulang. Itu kan cuma durasinya sekitar 6 menit sampai 10 menit. Ya. Itu mengulang-ulang bisa. Jadi sambil tiduran dengan HP-nya juga bisa mengulang-ulang. Nah, kemudian kita tanya, kenapa begitu? Kenapa ini tidak modus? Kenapa begitu? Kenapa dari ini? Kita tanya di situ, kita pasti yakin anak itu mendengarkan video yang kita pelajari, memahaminya atau tidak. Kemudian untuk tes, ya tadi seperti tadi yang saya jawab untuk dulu kita. Ya. Perkara berat atau tidak, saya belum bisa menjawab dengan bagus ya, karena saya belum meneliti mana yang lebih berat antara katakanlah Google Classroom dengan yang lain. Cuma kita sebagai guru, kita harus 24 jam ya menyediakan waktu. Kalau ada ping, kita kan bisa download aplikasinya di HP ya. Itu bisa, Google Classroom itu bisa di-download di HP. Kita bisa cek kapan saja, kita lagi makan, cek, lagi jalan, kita bisa cek, oh ini ada tugas yang masuk. Ya, sekarang saja ini Safa dan Amarta sudah masuk atau belum? Nanti Ratna atau Ratna Nur Herdiati atau Wildan, mana Wildan? Iya Pak, hadir. Itu sudah masuk belum jawabannya Safa dan Amarta? Belum Pak, belum masuk. Belum masuk. Nah, Safa, kamu belum masuk kan? Amarta, ada di sini, saya minta hadir. Iya, belum Pak. Belum Pak. Kerjain. Selesai ya tugasnya. Nah, seperti itu Bu Nani, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Ini Terima ada kasih, pertanyaan. Pak. Ya. Ya, baik. Waktunya sudah habis, cuman memang masih ada beberapa pertanyaan ini. Mau diteruskan dulu atau gimana nih Pak? Nanti akan saya memberikan tugas di akhir ya. Ya. Jadi mungkin sampai jam berapa waktu saya? Sudah lewat 3 menit ini, 14.30 ya. Oke, mungkin nanti kan ada grup WhatsApp ya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita jawab, saya akan jawab secara asinkronus. Ya, itu makanya ada sinkronus dan asinkronus ya. Nanti kalau pertanyaan ditayangkan di grup WhatsApp, saya akan jawab di grup WhatsApp ya. Kira-kira apa? Nah, ini karena ini pelatihan bukan sekedar webinar, saya juga akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu, seperti tadi panitia ucapkan. Jadi tugas saya adalah Bapak Ibu sekarang sedang mengajar untuk kelas 12 ya, pasti sedang mengajar statistik kalau nggak salah ya. Ya, nah coba gunakan tadi cara seperti yang saya simulasi tadi di kelas Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu menggunakan itu di kelas Bapak Ibu. Kalau yang bukan kelas 12, bukan statistik ya, mohon mencari video yang lain yang ada di YouTube ya, atau membuat sendiri. Jadi coba mempraktekkan apa yang tadi saya jelaskan itu, membuat Google Classroom, kemudian mungkin tidak semua siswa nggak apa-apa, atau kalau seluruh siswa juga nggak apa-apa. Nah, tadi memang kalau di Google Classroom itu tidak langsung mereka baca. Saya menggunakan double ya, Google Classroom dan WhatsApp. Grup WhatsApp-nya tadi Amarta dan Safa, saya WhatsApp. Ini saya sudah kirim. Dia pas jawab cepat kalau WhatsApp. Oh ya Pak, saya akan lihat. Nah kita cek, terus sudah masuk belum jawabannya. Kalau sudah masuk, berarti saya nilai. Jadi saya minta Bapak Ibu membuat bukan simulasi, yang mempraktekkan tadi
Ibu mungkin minggu depan akan mengajarkan katakanlah modus data berkelompok. Coba gunakan video yang tadi saya berikan. Itu ada di Google di YouTube ya. YouTube Makmuri Max. Sekalian promosi ya. Mungkin ada yang subscriber. Makmuri Max itu ada. Saya juga membuat video tentang saya memang menyediakan bahan-bahan untuk belajar yang bisa digunakan untuk flip classroom ya. Jadi bisa gunakan itu, kemudian Bapak Ibu minta mereka untuk membuat buku catatan ya. Buku catatan apa sih yang dijelaskan di video itu, oleh linknya kita berikan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, diberi soal yang serupa dengan yang ada di video tadi. Tugas yang nomor berikutnya yang lebih sulit. Nah, yang lebih sulit itu nanti yang dibahas di kelas saat video conference seperti ini. Nah, seperti tadi kan ini soal yang ini mungkin sulit ya. Nanti kita akan bahas di dalam kelas. Jadi di kelas kita tidak lagi menjelaskan apa itu modus data berkelompok, kita tinggal mendalami. Saya juga kirimkan di situ mungkin video yang sudah lama ya tentang median data berkelompok. Ini tuh karena video saya dulu belum begitu pandai membuat video, suaranya masih terlalu pelan ya, karena pakai laptop yang lama yang belum bagus mic-nya ya. Nah, kalau yang baru-baru saya buat itu yang jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, itu saya berikan di sana di video itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan untuk tugas ya, tugas dan memberikan bahan video pembelajaran. Tugasnya adalah membuat catatan, itu yang penting ya. Membuat catatan itu memastikan siswa mempelajari apa yang dia sama. Kemudian baru memberikan soal yang serupa. Makanya tadi saya pernah sampaikan ada emak-emak yang protes kepada, mungkin bisa saya tayangkan sebentar nih protesnya Mafa ya. Sudah ya, sudah kelihatan ya di PPT saya. Ini protesnya emak-emak ini ya. Nah, ini viral emak-emak kritik guru yang ngajar online. Ini kita bisa dengarkan. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Terkhusus Bapak Ibu guru yang selalu memberikan soal kepada muridnya tanpa memberikan tutor atau memberikan tutor melalui video YouTube. Pak, Bu, nggak semua anak ngerti kalau dijelaskan melalui YouTube. Terus jenengan bisa jawab, terus apa gunanya orang tua di rumah? Pak, Bu, orang tua itu ndak semua orang tua itu ngerti, ndak semua orang tua itu bisa. Makanya anak di sekolah beno anak ngerti ya. Alangkah baiknya kalau memberikan soal pada anak jangan melalui YouTube, nggih. Jenengan bikin video sendiri, nggih, dijelaskan, Anda nutor, kemudian video Anda di-share ke grup. Nah, ini ya. Jadi memang yang paling bagus adalah membuat video sendiri. Tapi kalau nggak ada, tadi saya sudah mencoba, tidak semua video di YouTube itu nggak sesuai ya. Mungkin Bapak Ibu guru di sini memilihnya yang tidak sesuai ya. Banyak juga yang sesuai. Nah, jadi tidak semua apa yang dikatakan mak-mak tadi itu benar ya. Nah, kita kritisi, kita juga manusia ya. Mungkin kita memilihnya yang di YouTube itu tidak benar, tidak sesuai dengan soal yang kita berikan. Maka kalau soal kita yang kita berikan itu sesuai dengan video tadi, maka nggak ada protes seperti itu. Ya oke. Coba Amarta dan Safa apa sudah mengirimkan? Ya nih Pak, lagi dikirim. Sudah Pak. Salam nggak Pak? Oh, Safa sudah. Coba Nur Herdiati, mana Nur Herdiati? Ya Pak, saya. Coba share screen, bisa nggak? Tampilkan di di layarmu terkait dengan itu yang Safa buat. Oh ya, baik Pak. Ini sudah masuk Pak. Saya selalu begitu ya.
Saya minta mahasiswa saya untuk komunikasi, untuk ini saya panggil namanya, saya minta presentasi. Nah ini, ya. Nah ini coba. Baru masuk ya Amar. Ya. Nah itu sudah membuat ya. Nah, modusnya 54 ini sudah membuat tuh kondisi. Nah, kemudian tinggal kasih nilai. Coba dikasih nilai berapa? 100. Saya kasih private comment-nya good. Good job misalnya. Siapa namanya? Amarta. Ya. Ya. Kemudian yang written di atas itu diberikan, ya. Diklik. Written itu berarti belum. Nah, written itu berarti nilainya sudah dikembalikan. Itu akan terlihat oleh Amarta bahwa itu dia sudah dinilai. Sudah dia juga bisa membaca komentar yang tadi ya dari Amarta ini nilainya sudah tampak ya. Safa belum dinilai, belum kelihatan itu. Di situ masih kosongnya namanya Safa. Nah, seperti itu kita bisa komunikasinya ini nggak live ini sebelum kita bertemu ya kita sudah bisa. Nah, ini juga membuat ya karena ini mahasiswa matematik ya cepat ya. Mungkin kalau mahasiswa SMA ya, mungkin agak lambat-lambat. Makanya saya minta Bapak Ibu menyampaikan itu dan kemudian mengirimkan laporannya lewat grup WhatsApp ya. Laporan itu hanya berupa ini saja ya, foto-foto screenshotnya ini dikirim ke, mungkin nanti saya akan beri link ya, link di grup WhatsApp bagaimana cara mengirimkan tugas tadi. Saya akan berikan linknya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Kalau ada pertanyaan selanjutnya nanti bisa dituliskan di grup WhatsApp. Nanti untuk mengumpulkan tugas saya akan buat Google Form di WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan di sana. Paling lambat tanggal 29 minggu depan. Jadi Bapak Ibu praktekkan apapun yang Ibu praktekkan, terus Ibu buat laporan hasilnya seperti apa, kendalanya apa, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Insya Allah Pak, bisa. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Ya Allah Pak, sudah dilaksanakan ya, Pak. Ya terima kasih. Pak kalau tanya sedikit boleh nggak Pak? Oke silakan. Saya bertanya sedikit Pak, silakan. Pak. Ya ya. Ya boleh ya Bu, tanya sedikit aja Bu. Bu Saidah. Ya ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kami dari madrasah itu kan menggunakannya e-learning Pak sebagai pembelajaran online-nya. Terus bagaimana kalau yang tadi Bapak terangkan lewat Google Classroom itu kita ganti medianya menggunakan e-learning Pak. Tetap pembelajarannya sinkron ansinkron. Misal kita buat video, tapi linknya itu kita taruh di e-learning. Terus pada saat diskusi dan sebagainya kita pakai WhatsApp gitu Pak. Jadi kita nggak sambil berjalan kita bisa ngajar juga kita bisa praktek Pak. Itu boleh apa enggak Pak? Jadi kita nggak boleh apapun boleh ya. Apapun boleh Bu. Boleh dikerjakan. Tapi yang saya karena judul penelitian saya judul P2M saya itu ada menyebut Google Classroom dan Google Meet. Ya nanti saya akan lihat semuanya. Walaupun tidak pakai Google Classroom atau Google Meet juga akan saya lihat. Semua akan saya lihat ya. Saya akan apresiasi semuanya. Ya. Oh ya Pak. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Demikian Bu kita. Ya, terima kasih Pak Makmuri. Ini banyak menarik sekali dari Pak Makmuri tadi yang disampaikan oleh Pak Makmuri. Bapak Ibu, untuk kelanjutan dari pelatihan ini kita masih akan berlanjut lagi melalui WhatsApp group ya. Nanti silakan Bapak Ibu berkomunikasi melalui WhatsApp group nanti berkaitan dengan tugas yang diberikan. Kapan pengumpulannya tanggal 29, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Baik, saya akhiri untuk pelatihan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
atas perhatian Bapak Ibu, atas kehadiran Bapak Ibu dan pada pelatihan kali ini. Silakan saudara siapa yang mahasiswa yang bertugas untuk Mungkin ke mengambil MC dulu, ke MC. ada MC. Nah, diserahkan ke Bu Caca dulu, Bu. Oke. Baik, saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan saudara MC. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Lukita selaku moderator untuk seri yang pertama, Pak Mahmuri selaku narasumber, sangat menarik sekali. Mengingatkan kembali para peserta di sesi yang pertama, jangan lupa di kolom chat sudah dikirimkan link kuesioner kegiatan akhir, ya. Jangan lupa diisi sebagai pengganti daftar hadir keikutsertaan Bapak Ibu pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu peserta yang mendaftarkan diri di seri kedua, silahkan untuk leave breakout room, kembali ke room utama untuk mengikuti kegiatan seri kedua GeoGebra bersama Ibu Leni. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang tidak mendaftarkan di grup di seri kedua, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Untuk tugas dan seterusnya silahkan dipantau di grup WhatsApp masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Ya, silahkan. terima kasih Bu Ocha. Bisa live breakout room-nya ke room utama untuk seri yang kedua. Ibu, kita foto dulu gimana Bu? Oh iya, mohon maaf. Baik. Baik, silahkan. Ya, Bapak Ibu silahkan on cam dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita foto dulu. Silakan Bapak Ibu di on cam dulu biar diambil gambarnya. Ya, sepertinya sudah ya, saya hitung 1, 2, 3. Ya, untuk di slide yang kedua, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Sudah. Silakan ke ruang utama Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marta. Langsung ya Pak Mamuri ke room utama kembali ya Pak. Sudah Pak. Berarti ini kita lip room ya? Ocha. Ya, silakan Bapak Ibu kembali ke ruang utama. Terima kasih. Pak Mamuri, terima kasih.